Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Astuti. Di sini saya akan mereview hasil modul 1 sampai 12, yaitu metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Modul 1, hakikat perkembangan moralitas anak usia dini. Pada modul 1 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa pendidikan sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembangan tatanan kehidupan manusia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting serta efektif. Modul 2, kecerdasan moral menurut ahli. Pada modul 2 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa pengembangan moral terkait erat dengan pembentukan karakter yang perlu dilakukan secara terperinci, bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan. Modul 3, pemahaman dan penanaman moral pada anak usia dini. Pada modul 3 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa pola berpikir, bersikap, dan bertindak anak usia dini masih terbatas dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka saksikan, sehingga pembentukan dan penanaman awal terhadap moralitas kehidupan menjadi suatu hal yang sangat penting dan esensial bagi pengembangan moral mereka. Modul 4, pengembangan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran moral anak usia dini. Pada modul 4 ini ditarik kesimpulannya bahwa pendekatan adalah upaya untuk mencapai sesuatu dan sebuah cara untuk melakukan sesuatu. Metode adalah suatu cara kerja yang bersistem yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang tidak ditentukan. Modul 5, hakikat pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Yaitu pada modul 5 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa yaitu suatu seperti anak mampu meniru dan mengucapkan bacaan dan lagu-lagu keagamaan dan gerakan beribadah secara sederhana serta mulai berperilaku baik atau sopan. Modul 6, ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Pada modul 6 ini yaitu nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak kecil. Seseorang anak yang tidak memperoleh pendidikan dan pengetahuan nilai-nilai keagamaan sebagai pengalaman belajarnya akan dimungkinkan menimbulkan ketidakpedulian yang cukup tinggi. Modul 7, rancangan kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Yaitu perencanaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pemikiran, perkiraan, penyusunan suatu rancangan kegiatan yang menggambarkan hal-hal yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Modul 8, aplikasi pengembangan moral anak usia dini. Yaitu pada modul 8 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa dalam kaitannya dengan pembahasan aplikasi pengembangan moral pada anak usia dini, kita perlu menghubungkannya dengan peran dan fungsi norma yang ada dalam kehidupan sosial anak-anak manusia. Modul 9, aplikasi pengembangan nilai-nilai keagamaan anak taman kanak-kanak. Pada modul 9 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa pendidikan yang merupakan kunci dalam membentuk kehidupan manusia ke arah peradabannya menjadi sesuatu yang sangat strategis dalam mencapai tujuan itu semua. Modul 10, implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di taman kanak-kanak. Yaitu pada modul 10 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa tujuan dari program pembentukan perilaku adalah mempersiapkan anak sendiri mungkin dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai moral agama dan Pancasila. Modul 11, implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan lembaga anak usia dini dan masyarakat. Yaitu pada modul 11 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa dalam realisasinya proses pembelajaran telah dilengkapi dengan standar kompetensi PAUD tahun 2004 dan semuanya mengarah pada 6 pengembangan dasar. 1. Moral dan nilai-nilai agama. 2. Sosial, emosional, dan kemandirian. 3. Kemampuan berbahasa. 4. Kognitif. 5. Fisik motorik. 6. Seni. Modul 12, penilaian pada pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Yaitu pada modul 12 ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa penilaian dilakukan guru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar, baik yang menggunakan metode bercakap-cakap, bercerita, maupun bermain peran. Tanpa adanya penilaian, tidak dapat diketahui secara rinci apakah tujuan pengembangan aspek perilaku dan moralitas anak dapat dicapai secara maksimal.
sekian, terima kasih. Itulah review saya dari modul 1 sampai 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.